Kasus suap dalam vonis perkara ekspor minyak sawit mentah di PN Jakarta Pusat menyeret 4 hakim yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Para hakim sebagai wakil Tuhan dalam memutus perkara di pengadilan justru terlibat gulipat mafia peradilan di Indonesia. Selain 4 hakim, Kejagung juga telah menetapkan 4 tersangka lainnya, yakni pengacara, panitera, serta 1 orang dari Wilmar Group yang menjadi pemberi suap. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus suap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 4 diantaranya merupakan hakim, para wakil Tuhan yang memutus perkara di pengadilan. Ketiga hakim adalah yang menangani kasus perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO di PN Jakarta Pusat. Ketiganya ditunjuk oleh Wakil Ketua PN Jakarta Pusat kala itu Muhammad Arif Nuryanta yang telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Selain 4 para wakil Tuhan, Kejaksaan Agung juga menetapkan 2 pengacara, 1 panitera serta 1 orang dari Wilmar Group sebagai tersangka. 4 gulipat kasus suap dalam vonis lepas korupsi crude palm oil CPO membuka kembali tabir mafia peradilan di Indonesia. Hakim terjerat suap bukanlah hal yang baru di tanah air. Keterlibatan lingkaran dalam di pengadilan menjadikan gurita mafia hukum tak kunjung tuntas. Kesepakatan jahat 60 miliar rupiah dalam kasus suap vonis perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO di PN Jakarta Pusat pun menjadi bukti bahwa mafia peradilan masih juga merajalela. Kejagung juga telah menggeledah sejumlah lokasi dan menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan mewah dan uang tunai pecahan dolar dari 6 tersangka, dan saat ini masih dihitung jumlah nilai keseluruhannya. Ada 17 orang yang telah diperiksa Kejagung untuk mengurai kasus suap vonis lepas korupsi CPO. Kejagung juga masih mengusut dari mana asal dana 60 miliar tersebut. Lantas dapatkah mafia peradilan diberantas untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Profesi hakim kembali menjadi sorotan usai ramai kasus suap 60 miliar rupiah dalam vonis lepas CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penangkapan 4 hakim mempertegas bahwa mafia peradilan masih ada di Indonesia. Dan untuk membahasnya pemirsa, kita sudah bersama narasumber Bapak Saud Situmorang selaku mantan Wakil Ketua KPK yang saat ini sudah berada di studio. Selamat petang. Pak Saud, terima kasih banyak waktunya bersama kami. Terima kasih. Nih, Pak Saud, lagi nih, ibaratnya seperti itu, bahwa kasus dari korupsi ini terjadi di lembaga peradilan. Yep. Ini seolah-olah ada mafia peradilan hukum yang bisa menyusup kembali. Bagaimana tanggapannya? Ya, kalau lihat dari prosesnya kan, kalau kita lihat materialnya aja gitu ya, udah memang sangat, ya kalau saya bilang sih kebangetan ya. Karena kalau kasus CPO ini kan sebenarnya terjadinya itu ketika masih COVID tuh. Sebenarnya kalau kita bicara dalam keadaan tertentu kan bisa kita menghukuman mati sebenarnya kalau dalam keadaan bencana kan. Mau gitu COVID benar kejadian itu pas COVID ada persoalan CPO, ekspor CPO dan kemudian berkelanjutan sampai sekarang melibatkan wakil Tuhan. Nah kalau kita bicara wakil Tuhan kan kalau di KPK itu ada 9 nilai, jujur, peduli dan seterusnya. Di para hakimnya di kode etiknya juga mereka ada 10 nilai sebenarnya. Mulai dari adil, itu sifat-sifat ketuhanan tadi kan, wakil Tuhan tentu sifat-sifat adil, jujur, profesional, bertanggung jawab, rendah hati dan seterusnya. Itu kan nggak ada sama sekali, Mbak. Jadi terus gimana dong kalau kita bilang makanya terjadi peristiwa ini, padahal sebelumnya kita tahu mereka gajinya juga disiapkan, walaupun orang masih berdebat lagi 9 komponen yang lain ya. Kan kemarin itu dikasih beras, satu keluarga itu minimal suami istri, satu anak 2 itu 10, keluarga itu udah 40 kilo. Sebenarnya untuk makanannya itu udah beres sebenarnya. Belum kita bicara yang lain, memang diributkan soal keamanan, terus kemudian tunjangan perumahan dan seterusnya. Kalau dibicarakan begitu ya nggak akan selesai. Jadi artinya kembali lagi kita memahami bahwa persoalan mereka yang kemudian komisi judisial juga nggak bisa mengawasi mereka, kita maklum. Dulu saya ingat benar waktu saya di KPK diundang oleh komisi judisial untuk mereka kalau bisa nyadepin para hakim-hakim ini supaya ketahuan bisa mencegah gitu. Tapi kan belum bisa memberi kemenangan itu. Sebenarnya mereka punya instrumen lain ya 10 nilai tadi itu.
Jadi semua hakim-hakim yang tidak sesuai dengan 10 kode etik yang dibuat oleh MA itu udah ditindaklanjuti. Itu yang tidak dijalankan dengan baik, kan gampang. Apa adil, apa kemudian profesional kalau dia ketemu orang, ya kan itu nggak profesional dong, nggak boleh dong ketemu potensi tersangka, lawyer dan segala macam di luar dari peradilan dan seterusnya. Celahnya gimana, Pak? Kalau saya bilang sih memang celahnya cukup banyak. Dari 10 hal itu semuanya tidak dipatuhi. Kalau adil, adil nggak? Ya kan? Kalau mereka berintegritas nggak begitu. Terus kemudian kalau mereka katakanlah mereka harus hidup sederhana, itu disebut juga sederhana nggak sebegitu, humble nggak seperti itu. Jadi nilai-nilai ini nggak mereka jalani. Kalau menurut saya jangan-jangan para hakim ini nggak hafal tuh 10 nilai yang mereka miliki. Sebagaimana kita dulu di KPK hafal dengan 9 nilai semut kita menjaga diri kita untuk jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil dan seterusnya. Kalau itu dipegang mereka nggak akan kejadian seperti ini gitu. Profesional nggak ketemu dengan pihak yang berperkara di luar peradilan. Itu kan nggak bisa diawasi juga 24 jam oleh Komisi Yudisial. Nah, kalau oleh sebab itu kalau kita bicara apa sebabnya ya kesalahan kita semua juga gitu kira-kira. Nah, untuk kasus ini sendiri ada 4 hakim, ada pengacara, ada panitera, ada pihak swasta. Ini seperti kolektif. Ini bagaimana menurut Anda? Ya memang it's take to tango kan orang bilang kan. Nggak mungkin juga menari tango sendirian. Ya, korupsi selalu begitu melibatkan orang-orang. Dan kalau mau dikembangkan itu bisa dibilang kalau kita bicara criminal justice system itu kan dimulai dari penyidikan sampai penuntutan sampai mereka nanti keluar dari penjara. Itu kan bermasalah semua criminal justice system kita. Jadi kalau ditanya tadi kenapa itu bisa terjadi dan melibatkan banyak orang, ya memang semua kecenderungannya orang-orang yang berperkara terkait dengan perkara itu. Kalau kita bicara suap, dia akan terlibat di sana. Nah kemudian kenapa kemudian kalau kita bilang hukum menjadi tidak pasti, hukum menjadi tidak adil, dan hukum menjadi tidak bermanfaat, ya ini kelihatannya Pak Prabowo pusing juga nih untuk membuat pertumbuhan ekonomi 8% kalau kayak begini caranya. Dan ke investor juga bertanya, oh gini ya wakil Tuhannya? Gila wakil Tuhan bisa dibeginikan. Ini juga yang mengakibatkan independensi dari lembaga peradilan dipertanyakan. Kepercayaan publik pun juga jadi semakin meragukan dengan lembaga hukum. Oh iya, itu sudah pasti. Kalau kita bilang dia wakil Kapolri atau wakil jaksa itu masih bisa excuse. Ini wakil Tuhan loh. Itu kan seseorang yang sudah benar-benar paripurna, dan saya nggak ngerti bagaimana sebenarnya kita bisa menegakkan ini, menjalankan semua tugas-tugas mereka, fungsi-fungsi mereka dengan baik, lepas dari persoalan katakanlah ada 9 persoalan tadi soal keamanan, kita harus menjaga mereka, jangan-jangan mereka juga diancam di luar, karena biasanya kecenderungan kan orang yang sudah pernah melakukan kejahatan sekali, itu kejahatan itu akan dipegang tuh oleh orang-orang tertentu. Kalau ini gue buka nih, gue punya perkara ini nih, itu kita harus tanggung jawab juga untuk menjaga orang-orang di proses pengadilan kita, walaupun kita yakin bahwa tidak semua hakim juga begitu. Saya mengenal kok masih banyak hakim yang keren-keren, yang baik-baik, yang kemudian selalu menjunjung 10 nilai yang mereka sebut di dalam kode etiknya itu. Tetapi kita kan nggak bisa menjaga seseorang yang kelihatan masalah dengan integritasnya, ya kan? Kita nggak bisa samakan semua orang itu baik gitu. Jadi sekali lagi kita paham Komisi Yudisial kalau bisa melibatkan orang di luar dari mereka lagi, yang kemudian itu bisa melihat mereka day by day. Kasus ini itu nggak peristiwa perdana ini. Saya yakin nggak ada orang tiba-tiba jadi baik. Mbak Wendy, ada nggak orang-orang tiba-tiba jadi baik atau orang tiba-tiba jadi nakal? Tuh nggak ada itu. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Saud mungkin sebagai mantan pimpinan KPK, menurut Bapak sendiri sebenarnya bagaimana modus korupsi? Apakah ada pihak yang meminta ataukah ada pihak yang menawarkan, Pak Saud? Ya, memang selalunya begitu. Kalau kita bicara bagaimana criminal justice system kita atau bagaimana proses penyidikan itu dilakukan dalam setiap peristiwa pidana korupsi, itu kan terlebih kalau yang menyangkut kerugian negara atau katakanlah menyangkut suap atau menyangkut yang lain. Itu semua kan yang kerugian yang diutamakan sebenarnya kan masyarakat secara keseluruhan. Itu yang nggak pernah kita pahami, sehingga para hakim juga tidak memahami bahwa tingkah laku dia dengan mendapat mobil dan seterusnya itu kan kerugiannya terlalu banyak buat masyarakat. Ya, artinya kalau memang kita mau menyelesaikan dan kemudian bagaimana penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik, memang ada beberapa instrumen-instrumen yang harus kita benarin memang. Nah, tapi kecenderungannya seperti apa? Apakah ada yang meminta untuk diberikan harta-harta seperti mobil ataupun sepeda, ataupun ada penawaran? Oh ya, itu biasanya tergantung. Kalau beberapa kasus kan mereka minta, gue pengen ini dong, dibayar dengan US, dibayar dengan ini, ditransfer ke sini, lihat perantara saya sini, kan menangkut kepercayaan. Dan itu tidak sendiri kan biasanya, nggak mungkin juga kemana-mana lihat
ada perantara kan, selalu yang ada disebutnya sebagai lima-limanya pesertanya. Jadi kalau kita katakan bagaimana itu bisa dilakukan dalam proses permintaan itu, ya tergantung kebutuhannya seseorang itu. Gue udah cukup banyak nih, gue pusing juga nih nyimpen di rumah deh, gue beli mobil aja deh atau yang lain-lain. Dan itu yang kita bilang kembali lagi, yang nggak ada di benak para hakim itu kan 10 nilai yang harus mereka pegang di kode etiknya itu. Kalau itu dia pegang, itu wah dia nggak akan, wah saya harus adil. Adil nggak sih? Dulu Pak Saud sewaktu memimpin KPK juga pernah mengalami hal ini. Ada juga yang menawarkan kepada Bapak? Oh enggak, karena kita kan nggak gampang untuk ketemu dengan orang berperang. Ingat ada pasal yang membatasi kita untuk ketemu orang langsung tidak langsung kan? Oh itu di kepala saya tuh, takut banget kita. Walaupun belakangan ada kejadian sama ketua yang belakangan ini kan. Ya pasal 21 itu langsung tidak langsung dengan orang yang ada kaitannya dengan berperkara, itu pidana Mbak Wendy. Jadi kalau ke hakim ini kira-kira saya nggak ngerti mereka pakai pasal mana mereka mengontrol bahwa Anda sebenarnya tidak boleh tidak langsung bertemu atau berhubungan dengan orang yang sedang berperkara. Saya pikir mereka nggak memiliki suatu perilaku sikap yang sebenarnya mereka harus pegang walaupun tidak ada aturannya. Konflik of interest sederhana aja mereka harus sudah tahu dong. So gua ketemu dengan orang yang berperkara dengan negara, ya kan? Tapi pengawasannya dalam kasus ini kan ya mungkin sedikit longgar. Itu yang utama sebenarnya. Dulu makanya kita memulai dari yang simple-simple. Pimpinan KPK jangan dibiasakan main golf. Itu biasanya ketemunya di mana, ya nggak? Yang simpel-simpel kayak gitu tuh itu harus dibiasakan. Jalan sendirian menuju ke ballroom atau kemana gitu nggak boleh. Dia harus ada yang menjaga. Makanya kita harus jaga mereka betul-betul. Jangan dibiarkan mereka kelayapan kemana-mana dengan alasan urusan privacy. No. You punya negara, lu wakil Tuhan gitu. Bukan wakil Tuhan tanda kutip gitu ya kan. Yang setannya pasti lebih banyak di sekitar dia gitu. Jadi sekali lagi bagaimana kita menjaga orang-orang baik itu tetap baik, itu juga satu sisi yang harus kita diskusikan sebenarnya. Supaya mereka tetap secure. Mungkin dia punya kesalahan di masa lalu, terus kemudian ada orang yang datang lagi, ingat nggak Mbak, ini Pak, ini loh, ini. Kalau nggak bantu saya ini begini loh. Itu sandera-menyandera itu biasa loh di kita. Potensi itu yang tadi Bapak sebutkan juga dalam kasus ini Pak. Apakah menurut Bapak juga bisa terjadi Pak? Oh bisa terjadi, karena kan saya katakan kembali lagi kan ini nggak tiba-tiba orang jadi jahat, nggak tiba-tiba orang jadi buruk. Sekarang yang memulai siapa nih? Kalau saya tanya, kalau saya berperkara, kalau saya hakim, ya Mbak Wendy sebagai posisi tersangka, saya yang mendatangi atau Mbak Wendy ke saya, bisa dua-duanya kan? Iya, bisa dua-duanya dong. Bikin diponis dibebasin, atau saya juga nih, lo kalau nggak ngasih, lo gue kerjain, lo gue kasih maksimal lo, ya kan? Nah ini sebetulnya makanya dikaitkan dengan apa yang disebut disparitas putusan juga ada. Bahwa itu kan termasuk persoalan sisi lain lagi tuh Mbak Wendy, bahwa ada untuk kasus yang sama kadang-kadang lebih kenceng, ini kasusnya udah terbuka malah dibebasin ya gitu kan. Ini persoalan disparitas ini kan persoalan criminal justice system kita juga yang kita tidak menata itu mulai dari yang paling dasar sampai kemudian seseorang keluar dari penjara kan gitu ya. Nah ini kita bisa bayangkan kalau dia ini umpamanya dihukum nanti kemudian bagaimana dia di rumah tahanan atau di rumah pemasyarakatan untuk melakukan hal-hal yang sama. Karena ini udah terungkap oleh para jaksa, kita berterima kasih kepada mereka untuk kemudian bisa melakukan penindakan dan kemudian mengembangkannya. Jangan di sini saja. Ini kan banyak nih kaitannya nih. Nah, langkah-langkahnya supaya kedepannya tidak terulang lagi itu seperti apa, Pak? Ya, sekali lagi bahwa kemudian kalau bagaimana kita bisa menjaga para wakil Tuhan ini untuk kemudian stay. Kalau memang perlu kita tambah nilai satu lagi dari 10 yang sudah ada di dalam kode etiknya mereka itu, umpamanya satu lagi apa di situ? Ya silakan mau kata apa? Karena di situ udah ada kata profesional, kata adil, kata jujur, kata apalagi itu rendah hati segala macam. Itu kan terus apalagi yang belum, kalau saya bilang tinggal jeblos-jeblosin mereka ke penjara aja Mbak. Itu udah diatur semua. Apakah aturan itu juga perlu dirubah ataupun dirombak? Saya merasa bahwa kalau kita bicara korupsi karena greedy, korupsi karena kesempatan, korupsi karena lingkungan, karena peraturan, karena sistem, itu kan harus diselesaikan sama-sama. Sekarang karena kebutuhan sudah dikasih tunjangan tahun 2024. 2 hari menjelang Joko Widodo lengser tuh dibuat peraturannya ya kan. Yang kemudian mereka berterima kasih walaupun mereka masih sibuk lagi. 9 yang lain belum Pak, keamanannya gimana supaya kami benar-benar bisa adil, kami perlu dijaga. Ya nggak apa-apa, tentukan aja. Setiap orang kemana hakim pergi dijaga oleh 2 orang. Sehingga dia berani
membuat putusan sesuai dengan keadilan yang dituntut kan gitu, bisa juga. Dua orang. Nah, nanti persoalannya lagi apakah ada personelnya ya, Pak? Nah, itu saya bilang kalau kita mau bicara keadilan kemudian ke persoalan yang indeks persepsi korupsi kita sangat 3-4. Kalau kita mau memang jangan setengah-setengah berantas korupsi. Zero toleran juga harus kita lakukan. Maksimum security menjaga mereka juga harus kita lakukan. Tapi menghukum mereka secara maksimal juga harus. Ini nggak boleh, ini harus ada pemberatannya nih. Iya. Hukuman itu kita harapkan supaya bisa menjadi efek jerah tidak hanya kepada orang yang berperkara tapi kepada pihak-pihak lainnya. Terima kasih Pak Saud. Waktunya bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Ya, sama-sama.